Kali ini kita akan melanjutkan lagi proses pembelajaran untuk menghadapi ujian TOEFL bagian Structure and Written Expression skill 13 Agreement After Certain Words. Ya, jadi kali ini kita akan mempelajari lagi ya kata benda yang mana bisa menjadi subjek di sini ya. Jadi ada anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something. Dan kata benda each, every yang mana dia harus diikuti dengan noun ya. Nah, kata-kata benda yang disebutkan tadi itu bisa menjadi subjek ya. Untuk sifatnya sendiri mereka semua itu subjeknya singular ya. Begitu, termasuk dari kata each dan kata every di sini tadi ya. Nah, it dengan every itu harus diikuti dengan kata benda ya. Yang mana kata bendanya itu bentuknya itu tunggal ya, artinya kata bendanya nggak boleh berakhiran s ya, gitu. Contoh, each book ya, bukan each books tapi each book ya. Jadi booknya itu nggak pakai s. Oke, di sini kita bisa bahas dulu ya untuk contoh kalimatnya. Everybody in the theater are watching the film attentively. Nah, di sini everybody dia sebagai subjek ya. Jadi subjeknya itu everybody, bukan in the theater-nya. Everybody itu merujuk ke satu orang. Every itu kan satu tuh. Body itu berarti satu orang begitu. Tapi dia diikuti dengan to be-nya are. Harusnya to be-nya itu is ya. Begitu, karena is itu merujuk ke subjek singular ya. Gitu. Nah, jadi itu untuk pembahasan sedikit ya. Mungkin kita bisa langsung latihan ya di sini ya. Untuk nomor 1 dengan nomor 2-nya kita koreksi dulu. Nah, masih sama ya triknya ya. Untuk menjawab soal tes TOEFL ITP kita nggak perlu menerjemahkannya untuk bagian struktur ya, karena tujuan kita untuk menghemat waktu. Kita cukup memilah yang mana jadi subjek, yang mana jadi predikat ya di sini. Oke, nomor 1 itu incorrect, kita cek dulu di sini. Anybody are welcome at the party. Nah, di sini anybody itu merujuk ke satu orang ya, atau bentuk subjek tunggal. Tapi dia diikuti dengan to be-nya are, yang mana to be are ini merujuk ke subjek plural alias jamak. Makanya nomor 1 itu incorrect. Kemudian untuk nomor 2 di sini ya, no one. No one itu merujuk ke satu orang tunggal ya. Gitu. Sedangkan is di sini juga merupakan to be yang merujuk ke satu orang. Makanya nomor 2 itu correct di sini ya. Kemudian untuk nomor 3. Nomor 3 sini everyone. Everyone itu tunggal. Kemudian in the world ini dia objek preposisi. Dia nggak bisa jadi subjek karena the world-nya diawali dengan in preposisinya ya. Di sini needs. Needs ini merupakan kata kerja. Yang mana kata kerjanya dia berakhiran s ya. Kalau kata kerja berakhiran s dia merujuk ke subjek tunggal. Jadi untuk nomor 3 ini sudah correct ya. Love and respect. Di sini N dia sebagai parallel structure ya, bukan sebagai koordinat konektor. Kalau koordinat konektor dia harus koma dan diikuti dengan subjek predikat. Gitu. Oke, untuk nomor 4 di sini ya. Nomor 4 di sini someone itu subjek ya, subjek tunggal. Tapi diikuti dengan to be, kata kerjanya itu have ya. Nah, have ini sebenarnya kata kerja merujuk ke subjek plural. Harusnya someone has, bukan someone have ya, gitu. To clean ini bukan kata kerja, tapi dia to infinitive karena clean up-nya diawali dengan to ya, gitu. Oke, untuk nomor 4 itu incorrect. Kemudian untuk nomor 5 di sini ya. Nah, berarti ini each itu harus diikuti dengan kata benda. Kata bendanya plan. Plannya nggak pakai iron s. Udah tepat ya penggunaannya. Jadi kalau kata benda ketemu diawali dengan each itu nggak pakai s ya, gitu. In the garden ini sebagai objek preposisi ya, dia bukan sebagai subjek karena diawali dengan preposisinya in. Appear ini kata kerja, tapi appear kata kerjanya dia nggak berakhiran s, harusnya appear-nya berakhiran s. Karena ngapa? Karena is plan itu kata kerja singular, sedangkan appear ini merujuk ke is plan itu kata subjek singular, sedangkan appear ini kata kerja yang merujuk ke subjek plural ya. Jadi untuk nomor 5 incorrect. Kemudian untuk nomor 6 di sini ya. Nomor 6 di sini you sebagai subjek diikuti dengan should. Should ini dia modal. Yang mana modal harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Di sini understand itu kata kerja bentuk pertama. Ya, udah tepat ya, subjek predikat sudah ada. That di sini dia sebagai konektor. Ya.
Gitu, di sini sebagai konektor diikuti dengan subjeknya anything, nggak apa-apa ya di sini ya, nggak masalah that-nya. Dia hanya sebagai konektor saja. Karena that itu selain dia sebagai konektor, dia juga merangkap fungsi sebagai subjek ya. Gitu. Anything di sini sebagai subjek diikuti dengan to be-nya itu is ya. Is udah tepat ya penggunaannya karena merujuk ke subjek tunggal. Jadi untuk nomor 6 itu correct. Kemudian untuk nomor 7 di sini ya. Everything itu sebagai subjeknya. In the salad ini dia objek preposisi, bukan subjek ya. Karena the saladnya diawali dengan preposisinya in. Diikuti dengan to be-nya itu are. Are ini merujuk ke subjek plural. Sedangkan everything ini subjek tunggal, singular. Makanya nomor 7 itu incorrect. Ya. Good for you ini bukan kata kerja ya. Kemudian untuk nomor 8. Nomor 8 di sini nobody dia sebagai subjek singular ya. Diikuti dengan to be-nya itu diikuti dengan objek preposisinya in the class ya. In the class ini bukan subjek. Kemudian kata kerjanya itu have completed. Have completed ini bentuk perfect ya. Tapi nobody itu singular, harusnya bukan have tapi has. Ya, itu karena have ini merujuk ke subjek plural. Kemudian untuk nomor 9, I diikuti dengan to be-nya am itu udah tepat ya. Itu secara bukan kata kerja. Terus ada that di sini, that di sini dia sebagai konektor saja. Diikuti dengan every detail. Nah, detailnya ini nggak pakai s karena diawali dengan every. Every itu kan satu gitu ya. Makanya detailnya nggak pakai s. Tapi diikuti dengan kata kerjanya itu have. Ya, lagi-lagi ya, have ini merujuk ke subjek plural. Harusnya every detail has been considered. Jadi untuk nomor 9 itu incorrect. Kemudian untuk nomor 10 di sini ya. Everybody subjek singular. Diikuti dengan kata kerjanya know. Nah, know di sini dia nggak pakai s. Ya, harusnya everybody knows. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kata kerja yang nggak berairan s itu merujuk ke subjek plural. Gitu ya. Harusnya knows-nya pakai s di belakangnya ya. Oke, kita perhatiin dulu di sini. Di sini but ini ada koma sebelumnya. Berarti dia sebagai konektor di sini but-nya ya. Diikuti dengan somebody-nya subjek ya. Kemudian dilanjutkan dengan to be-nya is sudah tepat ya karena somebody itu singular, is merujuk ke subjek singular. Not following ini dia bukan kata kerja ya. Jadi untuk nomor 10 itu incorrect karena no-nya harus pakai s. Oke, sekian untuk pembahasan skill 13. Semoga bermanfaat.